Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di mata kuliah fotografi jasa ya. Jadi di mana nanti kita akan banyak diskusi tentang apa saja sih produk-produk fotografi ataupun bisnis di dalam fotografi yang kita bisa terapkan ya, terkait dengan jasa yang atau keahlian kita sebagai seorang fotografer ya, memberikan pelayanan ataupun hasil akhir sebuah foto ya, melalui skill dan kreativitas kita sebagai seorang seniman fotografi ya. Kalau kita ingat kembali ya di awal ditemukannya teknologi digital gitu ya, di tahun 1970-an ya, ditemukan teknologi digital sebagai pengganti film ya, dimana film atau klise yang memiliki keterbatasan teknologi itu digantikan oleh sensor ya, sensor digital, CCD dan CMOS ya. Itu hanya berselang beberapa tahun penemuannya. Nah, perkembangan industri itu menjadi perkembangan industri fotografi tentunya itu terjadi perkembangan yang pesat ya, dimana perkembangan industri di media cetak ya, terutama pada sektor periklanan ataupun percetakan, semakin meningkatkan kebutuhan akan hadirnya produk fotografi atau hadirnya di sektor fotografi ya. Kemudian tuntutan untuk membuat iklan dan media cetak yang menarik ya menjadi semakin tinggi ya, menghasilkan karya foto yang bagus, kemudian menarik, itu menjadi semakin berkembang. Nah, ketika itu seperti yang kita tahu, fotografi dia tidak dapat berdiri sendiri ya, sehingga industrinya itu makin berkembang dan membutuhkan elemen-elemen yang lain ataupun orang-orang kreatif di bidang lain ya. Misal contoh, mungkin sampai sekarang pun seperti itu dalam pembuatan iklan. Di satu produksi iklan fotografi biasanya diperlukan kehadiran seorang creative director, kemudian art director, model, makeup artist, sampai pada penata rambut, kemudian properti, kemudian desainer interior dan lain-lain. Nah, ini di era-era dulu itu erat kaitannya dengan fotografer-fotografer yang berkecimpung atau konsentrasi pada majalah-majalah model ya, model atau majalah fashion ataupun lifestyle ya. Kemudian jadi kita lihat di karya ini ya, karya seni fotografi yang pertama kali laku, atau karya seni fotografi mulai memiliki nilai komoditas ya, itu sebagai karya seni ya, ditandai dengan hadirnya karya cetak dari fotografer ternama Ansel Adams yang sangat terkenal ya dengan karya-karyanya di zaman dahulu menggunakan kamera large formatnya, yaitu karya yang berjudul Monrise Hernandez New Mexico. Nah, ini dia berhasil laku di pameran itu sebesar $45.000
kalau dirupiahkan sekitar 600 juta kayaknya ya. Kalau dolar 15.000 600 sampai 700 jutaan. Nah ini menjadi semacam berita yang viral ya kalau sekarang ya. Nah di sana mulailah terjadi transaksi ataupun bursa terkait dengan karya-karya fotografi di museum-museum terkemuka ya di eh, di dunia kalau kita bilang ya. Awalnya kan memang lukis ya, ketika seni lukis ya yang memiliki objek transaksi bursa ya, bursa seni. Nah, ditandai dengan tadi lakunya karya foto Ansel Adams sebesar $45 itu menjadi semacam tanda bahwa karya fotografi bisa menjadi objek transaksi. Oke. Kalau kita lihat di industri globalnya fotografi ya, jadi ini industri dunia ya, fotografi industri landscape itu tidak hanya pada karya ya, akhirnya tidak hanya pada karya yang bisa dijual ataupun jasa yang jasa pemotretan yang bisa dijual, tapi ada banyak aspek di sana. Misal ada pabrik kamera, kemudian software editing, kemudian post production service atau layanan editing, kemudian jual beli stok fotografi ya. Kemudian industri handphone ya yang memiliki kamera ya, yang menyematkan kamera di dalam, kemudian software editing di handphone ya, mobile editing, kemudian manajemen foto seperti Google Drive, Dropbox dan lain-lain ya, tempat penyimpanan foto, kemudian bisnis tentang keamanan gambar, artinya copyright ya, kemudian perusahaan foto, manajemen foto, kemudian fotografer agensi ya, kemudian tempat sosial media ya, sosial media sharing, chatting dan komunitas, kemudian sampai pada periklanan. Oke. Jasa cetak, kamera aksesoris pun ada di ruang lingkup di fotografi global ya, landscape di bisnis fotografi. Nah, next. Nah, kalau kita lihat di fotografi jasa ya, bisnis modelnya di Indonesia itu kita bisa temukan ada 3 pembagian ya. Oke, di Indonesia kita bisa melihat dari data yang dimiliki fotografi di ekonomi kreatif fotografi nasional ya. Kalau kita lihat di dalam pembagian di bidang kreasi, di situ ada jasa fotografi itu sendiri, kemudian ada event organizer ya, kemudian ada biro foto. Artinya model bisnis biro fotografer ini hanya menghubungkan klien dengan fotografer ya. Biro fotografer memiliki mereka memiliki jumlah daftar fotografer yang memiliki spesialis tertentu dan genre tertentu. Nah, dia yang menghubungkan ke klien. Kliennya minta spek foto ataupun gaya foto seperti ini. Oh, kami menyediakan fotografer yang berspesialis seperti itu. Nah, kemudian event organizer ya, itu
Contohnya seperti foto traveling, foto hunting ya, kegiatan hunting foto yang biasanya kita dipaketkan ya di suatu daerah ataupun ke luar negeri. Jadi biasanya event organizer-nya ya itu memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan konsumen. Kemudian pada fotografi retail ya itu bisa ngomong pada fotografi acara, kemudian fotografi potret ataupun fotografi pada studio. Nah, di mana biasanya dia akan mendokumentasikan ataupun meliput sebuah acara pernikahan, profil organisasi, profil perusahaan ataupun acara wisuda. Yang potret atau studio, dia biasanya melakukan pemotretan di studio untuk kepentingan individu atau kelompok ya. Nah, pola kerja fotografi retail itu berdasarkan keinginan pelanggan. Namun ya seperti kita tahu pada tahap kreasinya nanti tetap ditetapkan oleh fotografernya itu sendiri ataupun jasa fotografinya ya, sesuai spek tadi ya, spesialisasinya ada di mana, kemudian dia bisa memproduksi gajinya ya, itu kompensasinya bisa berdasarkan waktu. Jadi biasanya memotret acara per 3 jam 600.000 katakan seperti itu, atau pada berdasarkan produk orientasinya ya, misal paket A mendapatkan foto 40 foto, kemudian cetak 1 album dan 2 cetak figura, misal seperti itu kan dia produk oriented. Kemudian kalau time based tadi ya, dia berdasarkan kompensasinya berdasarkan waktu yang dikerjakan, 3 jam, 6 jam, 5 jam, atau 12 jam. Nah nanti ada juga pada fotografer yang lepas ya, fotografi freelance, fotografer freelance yang paling menguntungkan kalau kita bilang, dia secara komersial menjual ide dan konsep yang unik ya. Jadi dia menjual spesialisasi dia, keunikan gaya fotonya dia yang mampu menarik perhatian ya. Semakin unik dia ataupun konsep yang ditawarkan itu semakin tinggi nilainya ya, kompensasi dari hasil karya foto itu juga lebih cepat meningkat ya, pendapatan secara komersial ya, yang pada akhirnya dia sangat berorientasi pada hasil akhir produk ya. Kemudian kalau di distribusinya kita bisa melihat ada agen stok foto ya, seperti Microstock dan lain-lain, dimana kita bisa menjual stok foto dengan harga-harga tertentu yang nanti akan kita diskusikan ya. Kemudian pada jasa cetak foto, pada percetakan ya, pembuatan album, pembuatan figura dan lain-lain. Nah itu kira-kira sekilas untuk perkenalan ataupun ruang lingkup di fotografi jasa ya. Jadi kita akan berdiskusi nih, kita akan mempelajari, berdiskusi bersama-sama tentang fotografi jasa ya, atau bisnis fotografi yang ada di Indonesia, dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita hadirkan untuk perkembangan di industri fotografi yang sedang kita jalani. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.